Seperti biasa, karena spoiler episode 125 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Di episode 124 sebelumnya, admin sudah terlanjur membahas sampai setengah dari spoiler episode 125. Di mana Xiaoyan telah mengalahkan petir pil 4 warna milik Mugu Tua. Dan dia akhirnya menjadi pemenang. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian tonton di episode 124 bagian 2. Oke, langsung saja kita lanjut alur ceritanya. Waktu mengalir begitu cepat setelah pertemuan pil. Saat ini, tinggal 2 hari lagi sebelum memasuki alam bintang. Sebelumnya, utusan Menara Pil telah datang ke ruangan Xiaoyan untuk bertemu dengan 3 ketua besar Menara Pil. Bangun dari tempat tidurnya, dia segera bergegas ke puncak Menara Pil sebelum berhenti di pintu aula besar. Masuklah. Jari Xiaoyan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi terpancar dari dalam. Setelah mendengar ini, Xiaoyan mendorong pintu dan masuk. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat sejumlah sosok yang berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing semua hadir. Selain itu, ada 3 sosok di kursi pemimpin. Juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat pada trio Xuan Kongzi. Aku akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum dan menunjuk wanita cantik di sisinya. Ini adalah kepala asosiasi Xuan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan gurumu. Kamu bisa memanggilnya Bibi Xuan. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Hubungan yang mendalam dengan guru. Mungkinkah ini istri guru yang legendaris itu? Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Xuan Yi tanpa sadar memerah. Matanya melotot Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan. Kamu dipanggil Xiaoyan kan? Orang tua itu, Yao Chen, benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Xiaoyan menyapa Xuan, Bibi Xuan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi Xuan Kongzi. Kata-katanya berubah dengan cepat, dan dia mengubah bentuk panggilan. Xuan Yi terkejut setelah mendengar cara Xiaoyan memanggilnya. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia melihat generasi mudanya sendiri. Xiaoyan diam-diam bergumam. Beruntung, meskipun dia tidak menyadari jika guru benar-benar memiliki hubungan dengannya. Jelas pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya guru meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Leizi. Mata Xuan Kongzi beralih ke tetua berkulit gelap. Xiaoyan menyapa kepala asosiasi penghubung Tian Leizi. Xiaoyan buru-buru memberi ucapan sekali lagi setelah mendengar dia diperkenalkan. Karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi telah menjadi jauh lebih serius ketika membicarakan topik tentang masalah penting. Wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menundukkan api 3000 terbakar. Wilayah bintang adalah ruang yang kami buat untuk menyegel api 3000 terbakar. Karena segel ini, api 3000 terbakar telah membentuk dendam besar terhadap Menara Pil. Jika dia lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan upaya untuk membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Jejak dari Mugu telah menghilang setelah pertemuan Pil berakhir. Dia sengaja menyembunyikan dirinya. Apalagi, Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki semacam rencana. Api 3000 terbakar juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Soul. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah untuk membuat kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mugu. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kalian harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Menara Pil akan dengan cepat tiba untuk membantu. 4 manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka melayang di depan kelompok Xiaoyan dan menerimanya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia harus mendapatkan api 3000 terbakar dengan harga apapun. Jika Old Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa memberinya perlawanan dengan kejam. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiaoyan meninggalkan aula besar.
Namun, Cao Ying tanpa basa-basi mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Cao Ying tersenyum mengikuti dari belakang. Perjalanan singkat ini seperti perjalanan panjang bagi Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas panjang ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiao Yan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sosok dokter peri kecil melangkah keluar. Mata Cao Ying berhenti pada dokter peri kecil sebelum dia mengulurkan tangannya. Halo, aku Cao Ying. Bolehkah aku tahu cara memanggilmu? Dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut memegang tangan Cao Ying. Nada lembutnya tidak terburu-buru. Aku telah mengikuti Xiao Yan kembali. Kamu tidak keberatan kan? Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya. Hanya obrolan santai di antara teman. Apa yang ada di pikiranmu? Dokter peri kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar mengungkapkan senyum samar ketika dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan di samping tanpa sadar memutar matanya. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak begitu tenang. Masih ada orang yang menunggunya di ruangan. Kita tidak akan melanjutkan mengobrol di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum lemah. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, pasti. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menarik tangan Xiao Yan memasuki ruangan. Senyum di wajah Cao Ying perlahan ditarik saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku. Di dalam ruangan, sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apa-apa, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya. Xiao Yan samar-samar bisa melihat sepasang telinga warna merah terang. Dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa. Yang kamu lakukan hanya menarik wanita. Dokter peri kecil tanpa sadar menghukumnya karena kemarahan yang memalukan ketika dia mendengar Xiao Yan tertawa. Kamu ingin mengelola wanita yang aku tarik. Xiao Yan tersenyum sambil menggoda. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit merah setelah mendengar rayuannya. Dia buru-buru mencari alasan. Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi. Xiao Yan mengabaikan alasan yang keluar dari mulutnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lucu. Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan kakak dokter peri kecil. Aku pasti akan melaporkan ini pada kakak Cailin. Ketika kita pergi saat itu, dia menginstruksikanku untuk membunuhmu jika aku melihatmu sedang ketagihan dengan wanita lain. Tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Ziyan duduk di jendela. Membunuhku, kamu gadis. Sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami. Ziyan mengayunkan kuncirnya. Tangannya menjulur dan merebut cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan meneguknya. Baru kemudian dia mengatakan dengan cara yang lebih tua. Aku datang ke sini untuk membantumu. Xiao Yan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini sangat imut. Apa sikap kalian ini? Ziyan sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus. Tanpa bantuanku, aku jamin bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 terbakar. Apa maksudmu? Mata Xiao Yan dengan cepat beralih pada Ziyan. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia bertanya. Apakah kamu benar-benar berpikir akan sangat mudah untuk menaklukkan api 3000 terbakar? Bahkan 3 kepala besar dari menara pil tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan berkata, aku tahu menara pil menginginkan kalian semua untuk pergi dan mencoba keberuntungan. Sayangnya, bagaimanapun, api 3000 telah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak semudah menaklukkan seperti api hati jatuh di Akademi Dalam. Apa yang ada di pikiranmu? Xiao Yan telah menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami menyadari bahwa api 3000 terbakar jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api hati jatuh. Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Ziyan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata,
Aku dapat memberi tahumu ini. Namun, kamu harus berjanji untuk menyempurnakan danwan untukku setiap hari yang telah kamu dapatkan dari Xiongzan. Xiao Yan memutar matanya setelah mendengar ini. Gadis kecil ini benar-benar rakus. Baiklah, baiklah. Kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Ziyan tertawa. Baru kemudian dia berdiri dengan puas. Mengepalkan tangan kecilnya. Cahaya warna ungu muncul dan berubah menjadi naga ungu. Aku mendengar kakak dokter peri kecil menyebutkan bahwa kamu memasuki wilayah bintang 1 kali. Api 3000 terbakar yang telah kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini kan? Xiao Yan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari api 3000 terbakar. Tapi mengapa Ziyan tahu seperti apa itu? Mungkinkah api 3000 terbakar terkait dengan naga kuno Void? Ziyan secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya ketika melihat ekspresi Xiao Yan. Naga 3000 terbakar ini sangat liar dan tak terkendali. Lupakan dirimu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Selain itu, dia sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah menurutmu dia bersedia ditundukkan oleh orang lain? Xiao Yan terdiam. Selama api 3000 terbakar benar-benar memiliki kecerdasan, dia pasti tidak akan membiarkan orang lain menelannya secara acak atau mengendalikannya sesuka hati. Karena kamu telah melibatkan dirimu dalam masalah ini, kupikir kamu seharusnya menemukan semacam solusi kan? Ziyan tersenyum bangga. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tahu mengapa api 3000 terbakar api ini mengambil bentuk klanku? Ini karena dia dibesarkan oleh klanku. Suara lembut Ziyan mengejutkan Xiao Yan hingga cangkir tehnya mengeluarkan suara berkeping-keping. Apa katamu? Ini adalah beberapa informasi yang kupelajari setelah kembali ke klanku kali ini. Aku tahu bahwa kamu datang ke dataran tengah untuk benda ini. Ziyan merentangkan tangannya dan berkata, dulu ketika api 3000 terbakar masih dalam bentuk bayi, ada seorang leluhur di klanku yang menemukannya. Namun, karena api 3000 terbakar saat itu terlalu lemah, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuhnya. Inilah sebabnya api 3000 terbakar tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klanku. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan duduk kembali di kursinya. Setelah semua campur tangan ini, api 3000 terbakar ini adalah mempunyai pemilik. Jika leluhur itu masih hidup, kamu dapat mengatakan bahwa api 3000 terbakar mempunyai pemilik. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur itu benar-benar kehilangan kontak selama tur ruang. Setelah bertahun-tahun, aku bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Ziyan tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia langsung tertawa. Wajah Xiao Yan yang agak pucat berangsur-angsur pulih. Kemudian menyeka keringat dingin di dahinya. Kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam api 3000 terbakar saat itu. Kalau tidak, kemungkinan besar kamu tidak akan memiliki kesempatan apapun. Ziyan tertawa, kemudian mengepalkan tangan kecilnya. Sebuah botol giok kecil muncul yang berisi darah keemasan yaitu darah naga kuno. Kemari, ulurkan tanganmu. Meskipun Xiao Yan awalnya ragu, dia masih mengulurkan tangannya. Aku akan menanamkan segel naga ini di tanganmu. Kemudian Ziyan dengan hati-hati meneteskan setetes darah keemasan ke tangan Xiao Yan. Simbol naga aneh segera menempel di telapak tangannya. Aku bisa menaklukkan api 3000 terbakar dengan ini. Xiao Yan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya, bermimpilah. Baiklah, ambillah ini. Begitu kamu memasuki wilayah bintang, cobalah untuk meletakkan setetes darah itu di dahi api 3000 terbakar. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan aktif. Namun, aku menyarankanmu untuk menunggunya sampai dia terluka parah. Peluangmu untuk berhasil akan jauh lebih besar. Bagaimana jika aku gagal? Indra tajam Xiao Yan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika kamu gagal, Ziyan tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata, segel naga ini bekerja dua arah. Jika kamu berhasil, kamu akan mengendalikannya. Jika kamu gagal, dia akan mengendalikanmu. Xiao Yan tampak seperti disambar petir ketika mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Gadis, lelucon apa yang kamu mainkan?
Kamu berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi yang begitu serius. Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan api 3000 terbakar jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut api yang tidak pernah padam. Dia tidak takut mati. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan bersaing dengannya dalam hal umur. Ziyan bergumam. Xiao Yan tanpa sadar tertawa getir saat dia melihat ekspresi Ziyan yang dirugikan. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol giok. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. 2 hari berlalu dengan sekejap mata sementara banyak orang yang tak terhitung jumlahnya menunggu. Hari ini adalah hari di mana 10 besar pertemuan pil akan memasuki alam bintang. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Xuan Kongzi tetap melayang di langit. Dia memandang daerah di bawah dari atas. Suaranya bergema di atas kota. Segera 10 sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Itu termasuk Xiao Yan, Cao Ying, Mu Gu dan lain-lain. Trio Xuan Kongzi sejenak saling bertukar pandang sebelum segel di tangan mereka mulai berubah. Riak spiritual yang besar dan dahsyat menyebar dari tubuh mereka. Setelah itu, pintu ruang warna perak samar muncul di depan mata semua orang. Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan kepada kalian aturannya secara rinci. Xuan Kongzi melirik pintu ruang. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang, masuklah, ayo pergi. Tetua pertama Ciuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu ruang sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan lainnya buru-buru mengikuti.